Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita mengucapkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kelapangan waktu, sehingga saya dapat menyampaikan ceramah singkat ini kepada sahabat-sahabat sekalian, dan sahabat-sahabat juga dapat mendengarkan saya pada kesempatan kali ini. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita tergolong umat yang mendapat syafaatnya di yaumil akhir kelak nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan ceramah singkat tentang moderasi beragama dalam NKRI. Sahabat-sahabat sekalian, Indonesia adalah negara yang kaya akan keberagaman suku, bangsa, dan juga agama. Inilah yang menjadikan kita satu dalam satu ikatan, menjadi kesatuan yang utuh dan berdaulat dalam negara kesatuan Republik Indonesia ini. Di Indonesia ini ada 6 agama yang diakui oleh negara, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Di antara banyak agama ini, kita dituntut untuk saling menghargai, saling menghormati antar sesama umat beragama. Hal ini sesuai dengan semboyan negara kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi satu jua. Bapak dan ibu-ibu sekalian, sahabat-sahabat sekalian, dalam surah Al-Hujarat ayat 13 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Innallaha akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Yang artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Jadi sahabat-sahabat sekalian, dari ayat ini dijelaskan bahwa kita ini yang hidup di dunia ini diciptakan dari banyak bermacam-macam suku agar kita itu saling mengenal. Sahabat-sahabat sekalian, moderasi beragama adalah cara pandang dalam memahami dan juga mengamalkan ajaran agama agar berada di jalur yang moderat. Jadi moderat dalam artian tidak ekstrim atau tidak berlebihan dalam mengaktualisasikan dan mengamalkan ajaran-ajaran agama. Sahabat-sahabat sekalian, yang dimoderasi ini bukan agama itu sendiri, akan tetapi yang dimoderasi adalah
cara beragamanya. Seperti yang tertuang dalam Quran Surah Al-Maidah ayat 8, yang artinya, janganlah sekali-kali di antara kamu kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Jadi sahabat-sahabat sekalian, dengan ayat ini dijelaskan untuk mendorong kepada kita untuk bersikap adil dan moderat dalam konteks kehidupan beragama ini, dalam konteks kehidupan di dunia ini. Jadi sahabat-sahabat sekalian, kita itu dituntut untuk berlaku adil bukan hanya sesama umat Islam saja, akan tetapi kita harus adil antar umat beragama. Jadi sahabat-sahabat sekalian, Indonesia merupakan salah satu negara dengan penduduk muslim terbanyak. Islam adalah agama yang membawa perdamaian. Makanya Indonesia ini dipenuhi dengan kedamaian. Jadi sahabat-sahabat sekalian, agama bertujuan untuk sebagai pedoman hidup atau jalan tengah dalam kehidupan bermasyarakat kita. Jadi kita harus berbaur dan menyatu dengan sesama umat manusia dalam bentuk kerjasama, tolong menolong, saling menghormati, dan saling bertoleransi antar umat manusia. Mayoritas bersatu dengan minoritas dalam satu solidaritas. Akan tetapi sahabat-sahabatku, kita memang disuruh untuk bertoleransi antar sesama umat beragama. Tetapi dalam Islam, menghormati dan bertoleransi dalam beragama bukan berarti kita mengakui kebenaran agama dan keyakinan mereka. Seperti dalam Quran Surah Al-Kafirun ayat 6 yang berbunyi, lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu dan untukkulah agamaku. Jadi dalam ayat ini dijelaskan bahwa kita dilarang untuk bertoleransi dalam hal keyakinan. Keyakinan itu adalah suatu hal yang mutlak, tidak boleh diganggu-gugat, tidak boleh dibenarkan dengan dalih dan alasan apapun. Sikap toleransi juga bukan berarti kita mengkompromikan beberapa ajaran agama yang berbeda menjadi ajaran bersama atau sinkritisme dalam praktek ritual keagamaan dan keyakinan bersama. Tentu hal ini sangat tidak dibenarkan dengan dalih dan alasan apapun. Bahkan secara tegas, praktek toleransi seperti ini harus kita tolak karena telah melenceng dari prinsip-prinsip toleransi itu sendiri. Sahabat-sahabat sekalian, jadi kita ini sebagai umat beragama harus saling bertoleransi dalam kehidupan bermasyarakat. Akan tetapi tidak ada toleransi dalam hal keyakinan. Kita sebagai bangsa Indonesia harus menjadi satu kesatuan untuk kedaulatan negara Republik Indonesia. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.